Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa walajanna allazina sabaru ajrahum bi ahsanu bima kanu ya'malun. Wa qala aidan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Apa-apa yang di sisimu akan hilang, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih kepada orang-orang yang sabar terhadap apa yang mereka perbuat. Aku akan uji kamu dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Maka berkabar gembiralah orang-orang yang sabar, yang selalu berkata bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang pertama surat An-Nahl ayat yang ke-96, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang sama kita muliakan Bapak dan anak-anak selaku ahli bait, kemudian juga bapak-bapak sidang jemaah takziah kelompok konsi kematian Masjid Raya Pauh. Puji syukur mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berhadir di rumah ahli bait ini dalam rangka untuk mencalian mukonan sadih hatinan sabah ikut berbela sungkawa atas berpulangnya ibunda, siapa namanya Ibunda Nur Hayati dalam usia, ada dua versi terang ada buat tadi, nah 9 sampai 7 sampai mana betul 7 sampai dan 7 sampai, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita hadir bersama-sama siku sadonyo, mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah untuk kita bersama, dan mudah-mudahan juga bisa silawasi dingin untuk ahli bait. Amin amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang masalah kematian adalah merupakan sesuatu masalah yang misterius tapi pasti. Misterius tapi pasti. Bakok baik misteriusnya, awak tidak pernah tahu kapan mati itu datang kawan. Pastinya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Misterius tidak tahu bila nyoka tiba kawan. Namun nyo pasti tiba kawan. Nan jaleh cuma badawu bakudian. Antah ko ambo nan duduk di siko nan kudian, apa-apa nan duduk di bawah nan dahulu ndak tahu, atau apa-apa di bawah nan duduk dulu dan
Ambo mungkin kemudian nggak jaleh ya Pak. Ya Pak. Karena memang rasio Allah. Nahnu qadarna mautak. Kami yang menentukan maut itu datang kepada kamu. Kami yang menentukan kata Allah, bukan kalian. Kok sakit itu penyebab? Kalau ibu dah 70 sampai subhanallah dah jauh jalan. Allah yang jaleh Allah akan jemput apa? Segala sesuatu yang namanya yang bernyawa itu pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan awak manusia, malaikat maut pencabut nyawa saja pasti akan mati. Baca Cabo tadi kok sakit, kok balangga itu penyebab. Kok baca itu lo abo Pak. Abo tahun 2005 balik lah divonis deh dokter kok ndak boleh. Bako itu karena abo mengalami penyakit nan langka atau usus bapilin sehingga tidak bisa BAB, tidak bisa mangin. Dioperasi di Siti Rahmah, operasi pertama nih dokter Telo nyeluruhnya balik nan babeanan podo, tapi 10 hari kemudian balik. Dan di situ dokter mulai memvonis Abu lawala biswab. Balik dalam kondisi yang angin tinggi, Abu dioperasi balik dan di BAB kan di samping risiko. Sampai di BAB di samping risiko lah sampai bulan selesai ikhtiar Abu masukan balik, kawan-kawan mengecekan jangan bu ya, nggak usah masukan bu ya. Dia mengalami masuk balik bu ya, ada kawan Abu modeko baca itu kawan. Nan Abu cuma ikhtiar. Mana nih Abu? Nggak bisa Abu baik masaji. Kok dia capek dia Allah ikhtiar mau kok ingin Abu kembali bisa ke masaji balik karena membawa BAB keluar. Kok nak mampu ke masaji. Kok memangnya capek dia Allah ikhtiar mau ikhtiar. Alhamdulillah Bapak dan saudaraku, Bapak sih balik masuk balik dan alhamdulillah lah 10 tahun puluh kini. Lai alhamdulillah lai banyak jodoh. Ternyata Bapak dan saudaraku yang namanya penyakit bukan akan membawa ajal. Kok lah tiba waktu pasti kapai. Nah kini apa hikmah di balik itu semua? Yang pertama buat ahli bait ini adalah merupakan ujian dan untuk kita nan hadir adalah sebuah pelajaran. Untuk ahli bait ujian, untuk kita nan hadir pelajaran. Ba ujian akhirnya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi musabih walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan uji kamu kata Allah dengan bagaimana macam-macam bentuk ujian, salah satunya wal anfus, kekurangan jiwa. Akhirnya ahli bait mengalami itu, kekurangan jiwa. Abah masih hidup, Pak masih hidup, mana? Suaminya masih hidup. Alhamdulillah. Anak-anak ada tinggal sekolah. Nah, gini ujian di anak-anak. Ujian yang harus kita terima. Karena memang akhirnya Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 Nana membacakan tadi, ma indakum yang fatu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang di sisimu akan hilang dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi kalau boleh aku mengumpamakan Bapak dan Saudara, kita hidup di dunia ini tak lebih seperti seorang tukang parkir. Ba tukang parkir Pak, cuaca lihat, bara awak parkir kendaraan awak kata orang tukang parkir kok. Awak punya oto ranca, awak punya Honda banca, lalu awak parkirkan kasinan, lalu katikolah awak ka ambil balik, baa kiro-kiro sikap tukang parkir. Berangnya kendaraan tu diambil atau enggak? Marapunyo, dia kotor den mah, ku punyo den mah, enggak, nyo sadar bukan punyo inyo. Baik itu pula di dunia, enggak ada nan punyo awak, punyo Allah saja.
Karena Allah yang punya, maka inyo nan berhak untuk menjapui. Karena ia Allah nan punya, maka inyo yang berhak untuk mengambil. Itu yang Allah sebut ma indakum yang fatu. Apa-apa yang di sisimu akan hilang. Hilangnya cuma dua. Hilang kalau ndak inyo meninggal awak meninggal. Tunggu siapa? Kalau ndak inyo meninggal awak meninggal. Kini almarhumah meninggal keluarga. Harus sabar. Terima itu dengan kesabaran. Allah janjikan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 itu bahwa kok kita sabar menerima ujian Allah tuh, Allah akan berikan nilai yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Dari apa yang kerajokan itu Allah akan berikan nilai yang lebih baik. Kesabaran. Sabar yang bagaimana? Tentu saja sabar semakin diuji oleh Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin diuji oleh Allah, semakin taat kepada Allah. Jangan semakin diuji, semakin jauh kepada Allah. Semakin diuji, semakin tak namu ada kayak kemasaji. Semakin diuji, semakin tak namu kepala sujud kepada Allah. Semakin diuji, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berkata, dan sabar, dan sabar, dan sabar. Itu bukan orang yang sabar sesungguhnya. Karena orang yang sabar, dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan jawab, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu pertanyaan buat ahli bait untuk situasi dingin, sabar menerima ujian. Untuk apa? Pelajaran. Kayak kajian Rasulullah, cukuplah maut itu sebagai mauizah, pelajaran. Ternyata awak kekasinan juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Apa pastian gini lupa. Lai bernyawa masih kau serena kok. Aduh nada bernyawa sebelum. Aduh, kok aduh nada bernyawa sih kau mau tidur biar nama pay dulu. Hanya udah nada bernyawa, apa yang duduk lah sih kau bernyawa. Awak bernyawa sebelum. Kalau bernyawa pasti bakalan kematian. Maka ambil pelajaran. Kalaulah pelajaran nak bisa awak ambil, lalu awak persiapkan diri awak pula untuk menghadapi itu. Akhirnya Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepadaku, kata Allah. Kemudian Allah pun tadi tengah-tengah ayat itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendak masing-masing awak mencari perjalanan hidup awak untuk guna mengetahui sejauh mana baru bekal yang kita punya untuk kebutuhan kita di hari esok. Kebutuhan hari esok. Bapak, dunia ku sebentar. Perjalanan wak panjang lah. Mohon maaf kalau ambo mengumpamakan Bapak, awak di dunia ku jaraknya pendek dari pari ibu ke pari bumi. Mana jarak dari pari ibu ke pari bumi? Coba itu. Mana jarak dari pari ibu ke pari bumi? Itu yang sesungguhnya yang diingatkan Rasul kawa. Jarak antara perut ibu dan perut bumi, waktunya kata Rasulullah antara azan dan qomat. Dekat. Namun waktu yang dekat ini, waktu yang singkat ini menentukan perjalanan kita selanjutnya pasca di dunia ini. Maka wajar Bapak dan saudaraku, Nabi pernah memberikan nasihat kepada Abu Zar. Kecil Nabi kepada Abu Zar, ya Abu Zar, jadi di safina bahro amik, wa firzina fa inna safaro ba'id, wa aklim mahamulah fa inna tariqul mukhawaf, wa ikhlas fil amal fa inna nakhik wal masil.
Hai Abu Zar, perbaharui kapalmu karena kamu akan melalui lautan yang dalam dan luas. Kemudian Abu Zar, perbanyak bekalmu karena kamu akan mengalami perjalanan yang sangat-sangat panjang. Panjang perjalanan kita, Pak. Di dunia antara hanya azan dan iqamat. Tapi pasca itu kita masuk ke namanya alam barzah. Berapa lamanya? Lawalah bisawab itu, Pak. Yang jelek umat Nabi Adam sampai kini masih berada di alam barzah. Baralamanya lawalah bisawab sampai nanti malaikat meniup trompet pertamanya, lalu hari kiamat, kemudian trompet keduanya, baru kita dibangkitkan, baru keluar kita dari alam barzah itu. Berapa lama? Lawalah bisawab. Namun Pak, perjalanan panjang di sana. Belum lagi nanti dibangkitkan, kita berkumpul di padang mahsyar. Berapa lama di hari kiamat itu? 1 hari di dunia, di hari kiamat, di akhirat.